Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami banggakan, siswa baru kelas 10 SMA Negeri 1 Manyar. Pertama, kami mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Manyar dan selamat bergabung dengan kami di SMA Negeri 1 Manyar yang merupakan SMA favorit se-Kabupaten Gresik, dan kalian tidak salah pilih jika kalian berada di SMA Negeri 1 Manyar. Dan kami siap mengantarkan kalian untuk menjadi manusia yang berakhlak karimah dan siswa yang berprestasi demi kebaikan nama baik kalian, keluarga, dan masyarakat. Oke, anak-anakku yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum akan menyampaikan materi seputar tentang SKS. Kita tahu bahwa SMA Negeri 1 Manyar di tahun pelajaran 2020-2021 merupakan SMA yang pertama kalinya mengikuti SKS atau Sistem Kredit Semester. Ini yang harus kalian tahu. Yang pertama akan saya kasih informasi apa itu SKS. Sistem Kredit Semester selanjutnya disebut dengan SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar pada setiap semester. Hal ini akan menguntungkan kalian, anak-anakku kelas 10, karena kakak kelas kalian, kelas 11 dan kelas 12 masih menggunakan sistem paket. Sedangkan kalian tahun ini pertama kalinya menggunakan sistem kredit semester atau SKS. Hal ini akan menguntungkan bagi kalian jika kalian termasuk kategori siswa yang memiliki kecepatan belajar lebih tinggi. Hal ini bisa saya kasih informasi pada kalian perbedaan antara SKS dengan paket. Yang pertama, kalau dalam paket, sistem belajarnya secara klasikal. Sedangkan pada kredit semester atau SKS, sistem belajarnya bisa klasikal, berkelompok, dan mandiri. Lebih-lebih pada siswa yang kemampuan belajarnya tinggi atau kecepatan belajarnya lebih tinggi, memaksimalkan kalian untuk belajar mandiri. Sangat menguntungkan pada anak yang mempunyai kecepatan belajar yang tinggi. Yang kedua, ruang lingkup materi pada penilaian akhir semester. KD yang sudah tuntas akan diujikan kembali. Saya contohkan. Kalau pada semester 1 yang setiap harinya kalian mengikuti ujian per KD dan KD yang sudah tuntas akan dimunculkan kembali pada soal semester ganjil. Itu kalau pada paket. Sedangkan kalau pada SKS tidak muncul adanya penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Yang ada cuma penilaian formatif atau penilaian ulangan harian. Sehingga KD 1 yang tuntas tidak mungkin diujikan di ujian-ujian berikutnya. Itu menguntungkan pada kalian. Sehingga kamu tidak mengenal adanya semester ganjil ataupun genap. Yang ketiga, di sistem paket kita kenal adanya anak yang tinggal kelas atau tidak naik kelas. Tetapi pada SKS tidak mengenal
adanya kenaikan kelas, otomatis seluruh siswa kelas 10 akan naik di kelas 11. Tetapi di sini, jika siswa yang kecepatan belajarnya rendah, pada saat kalian berada di jenjang kelas 11, materi yang belum tuntas di kelas 10 harus kalian tuntaskan untuk menghubungi guru mapel yang ada di kelas 10 dulu. Yang keempat, kalau pada sistem paket, masa belajar di SMA 3 tahun. Sedang untuk SKS, anak yang mempunyai kecepatan belajar tinggi bisa menempuh masa belajar di SMA bisa 2 tahun. Bahkan bisa 3 tahun. Anak yang sangat lambat bisa menempuh 4 tahun. Nah, ini sangat menguntungkan. Saya katakan tadi bahwa SKS sangat menguntungkan bagi siswa yang punya kecepatan belajar lebih tinggi. Sedangkan anak-anak untuk materi pembelajarannya, struktur kurikulum, baik pada paket ataupun pada SKS itu sama. Jadi kalau pada kelompok A ada pendidikan agama, ada PKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada sejarah, ada bahasa Inggris. Sedangkan yang kelompok B ada seni budaya, ada PJOK, ada KWU, dan ada bahasa daerah. Sedangkan yang kelompok C ada materi peminatan, ada fisika, kimia, biologi. Kimia, fisika, biologi yang paket MIPA, ada sosiologi, geografi, akuntansi, itu yang di IPS, sekaligus juga bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jerman, Perancis. Sama dengan yang paket, tidak ada bedanya, sama persis dengan yang SKS. Beban belajarnya di kelas 10 ada 44 jam. Sama dengan paket juga 44 jam. Di sini saya tegaskan bahwa pada sistem SKS yang akan kita langsungkan di kelas 10, yang saya katakan tadi bahwa kelas 10 anak yang mempunyai kecepatan belajar tinggi bisa menempuh 2 tahun. Sehingga pada saat 2 tahun, anak-anak sudah menempuh 6 semester rapotnya. Pada tahun pertama, semester 1 dilaksanakan pada bulan Juli sampai Oktober. Rapot dicetak pada bulan Oktober. Semester 2, November sampai Februari. Rapot dicetak pada bulan Februari. Semester 3, dimulai bulan Maret sampai Juni. Rapot dicetak pada bulan Juni. Itu tahun pertama. Jadi tahun pertama, tahun ini besok, kamu yang mempunyai belajar tinggi akan menempuh 3 semester di tahun pertama. Di tahun kedua, semester 4 dimulai bulan Juli sampai September. Tentunya ini tahun 2021 pada saat kalian kelas 11. Rapot dicetak pada bulan Oktober. Semester 5 dimulai Oktober sampai Desember, rapot dicetak pada bulan Desember. Semester 6 dimulai dari bulan Januari sampai Maret, rapot dicetak pada bulan Mei. Selebihnya antara bulan Maret sampai April, persiapan kalian untuk mengikuti USBN, ujian akhir kelas 12, dan persiapan kalian dalam menghadapi seleksi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Itu yang kategori belajar tinggi, lebih cepat 2 tahun. Sedang untuk siswa yang umumnya belajar sedang atau kecepatannya lambat, bisa lulus 3 tahun. 3 tahun sama dengan pada saat kalian berada di SLTP kemarin. Tahun pertama ya semester 1 Juli sampai Desember, rapot dibagi bulan Desember. Semester 2 Januari sampai Juni, rapot dicetak pada bulan Juni. Tahun kedua semester 3 bulan Juli sampai Desember, rapot dicetak bulan Desember. Semester 4 Januari sampai Juni, rapot dicetak pada bulan Juni. Tahun ketiga semester 5
dimulai dari Juli sampai Desember, rapot dicetak bulan Desember, dan semester 6 Januari sampai Juni, rapot dicetak pada bulan Juni. Itu anak-anak sekilas SKS yang bisa kami sampaikan pada saat masa MPLS ini. Jika ada hal yang kurang paham, mohon ditanyakan ke saya di Wakah Kurikulum. Bapak Dr. Andes Ajmain MPD, dengan nomor HP tolong dicatat, sehingga nanti kalian pada saat tanya seputar SKS bisa melayangkan pertanyaan ke WA saya, jangan telepon, WA saja. Nomornya 081 3-nya 4 kali 08770. Itu nomor WA saya. Jadi apapun yang kalian tanyakan, langsung ke saya. Di samping materi yang sudah saya berikan, materi sudah diberikan oleh panitia, dari materi saya tolong dipahami, dan apa yang saya katakan tadi dipahami, dipadukan dengan materi yang telah kalian terima. Jika ada kekurangpahamannya, mohon ditanyakan ke saya. Saya ada di sekolah tiap hari. Dan saya ingatkan pada anak-anak kelas 10, selama masa pandemi corona ini, pembelajaran daring. Walaupun daring, saya minta kemaksimalan Anda untuk belajar mengejar prestasi. Yang mempunyai kecepatan belajar tinggi, tolong dipertahankan, sehingga kalian bisa terpilih menjadi anak yang bisa dikategorikan lulus 2 tahun selama di SMA. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.